Segala pekerjaan dan kuasa kekuatan Tuhan Yesus Kristus tidak dapat terselami oleh akal logika kita manusia. Haleluya. Shalom, shalom Elohim bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Terlebih-lebih saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Salam Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, sang pemegang waktu, yang rohnya berdiam dalam diri Bapa yang melahagu, Tuhan Yesus Kristus, sang hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, membawa nama yang baru, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, roh kebenaran, mempelainya yang terekselen, yaitu Ibunda Faye Hamdani. Ya dan amin. Di mana kita umat manusia tidak akan pernah dapat menyelami atau menembusi segala pekerjaan, kuasa dan kekuatan daripada Sang Ilahi, pencipta alam semesta ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Tuhan Yesus Kristuslah segala rahasia kebijaksanaan dan kuasa dan kemuliaan yang kekal sampai pada kekekalan berada. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk kita dapat mengerti dan menyelami pekerjaan kuasanya adalah lewat kerendahan hati. Tanpa kita melewati kerendahan hati, kita tidak akan pernah bisa mengerti, dan yang ada pikiran kita yang akan membuat kita tertawan, yang menjadikan kita mengalami suatu kematian iman. Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki iman yang hanya ingin melihat dulu baru percaya. Bukankah imannya sesungguhnya adalah percaya sebelum melihat? Dan itu juga yang terjadi di akhir zaman ini. Padahal kita sudah melewati masa pemakaian atau pemaksaan dari cairan suntikan vaksin yang adalah tanda binatang itu sendiri. Namun banyak daripada kita yang menyangkal akan kebenaran itu. Ya, banyak daripada kita yang merasa bahwa pemaksaan tanda binatang itu akan diberlakukan di kedepan hari menggunakan chip ini dan itu. Padahal di dalam cairan vaksin pada COVID-19 pada saat itu sudah mengandung microchip, nanobot. Ya, itulah bagi saya dan Bapak Ibu di luar sana, kita pernah tertipu dan terjerumus oleh arus dunia ini. Tanpa kita sadari, kita telah menjadi tawanan dari roh-roh kuasa kegelapan atau penguasa-penguasa dunia, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya, pada saat ini juga kita sedang hidup ya di penghujung akhir zaman. Maka jadilah kita menjadi orang yang bijaksana. Ya, mengapa dikatakan orang yang bijaksana? Bukan dalam arti kata orang yang memiliki title, gelar, jabatan setinggi apapun, bahkan harta kekayaan kita. Bukan itu yang menjadi tolak atau ukuran dasar bahwa Tuhan dapat memilih kita. Tetapi orang-orang yang bijaksana yang dimaksudkan dalam firman Tuhan adalah kepada setiap umat manusia, umat ciptaannya dan anak-anaknya yang mau merendahkan hati dan meminta hikmat dari sang sumber hikmat itu sendiri, kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah dikatakan orang yang bijaksana. Ya, jadi marilah di waktu penghabisan yang semakin sedikit, di mana pada saat ini ketujuh malapetaka dan ketujuh cawan murka yang sedang ditumpahkan di atas muka bumi, dan tidak ada satupun keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi setiap pengejek, penyangkal, pemburit, dan yang menolak akan ajaran kebenaran, bahkan menolak kedatangannya yang sudah terjadi untuk yang kedua kalinya, yang telah berinkarnasi, ia telah ada bersama-sama dengan kita umat manusia di tengah-tengah dunia ini,
membawa nama yang baru, yaitu Aditya Nugrahanto, maka hidup kita akan binasa. Hidup kita akan berada di api yang kekal, oleh karena kita tidak mau hidup berjalan di jalan kebenaran itu. Haleluya. Marilah kita mengambil jalan, mengambil langkah, berjalan di dalam kehendaknya Tuhan, yaitu lewat pertobatan dan kerendahan hati. Amin. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.